Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Junaidi dengan NIM 212111238. Nah, kali ini aku akan membahas tentang dua materi yang terkait dengan kajian fikih siasah. Yang pertama adalah pendekatan kajian fikih siasah. Nah, yang kedua adalah perkembangan kajian fikih siasah. Tanpa basa-basi, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah. Ada tiga pendekatan dalam mengkaji fikih siasah, yakni yang pertama pendekatan normatif, yang kedua pendekatan sosio-historis, yang ketiga adalah pendekatan filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak dapat disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Sementara pendekatan sosio-historis berarti menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosio-historis berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan yang lainnya, dan kesejarahan seperti peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir, pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Nah, materi yang kedua adalah perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah dibagi menjadi tiga periode. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai periode ini adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini dimulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Pada periode klasik ini, pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu, dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan, transfer ilmu asing, terutama Yunani kuno ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Untuk periode yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongolia. Pada masa itu, kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongolia ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Pengalaman pahit ini kemudian membekas dalam kepribadian Ibnu Taimiyah dan mempengaruhi pemikiran politiknya. Kajiannya tentang fikih siasah ini tertuang antara lain dalam kitab Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah, Majmu' al-Fatawa, dan Minhaj al-Sunnah.
Pemikir politik lainnya yaitu Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi, yang pandangan politiknya antara lain tertuang dalam Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional karena suku apa saja bisa memegang posisi puncak pemerintahan Islam selama ia memiliki kecakapan dan kemampuan. Kemudian periode yang terakhir adalah periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Di samping menjajah dunia Islam, barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, umat Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad mendirikan negara dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekulerisme memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa fikih siasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Fikih siasah memiliki kedudukan yang penting karena ia mengatur bagaimana hukum Islam bisa secara efektif berlaku dalam masyarakat Islam. Pada awal perkembangannya, pemikiran Islam hanya merupakan respon spontan dari perkembangan yang terjadi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran politik mulai dikembangkan secara sistematis sehingga menjadi gagasan yang utuh. Perkembangan fikih siasah mengalami dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode masa klasik, periode tengah, dan periode modern. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.